Ada cincau di dalam gelasku. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Cincau, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, cincau sudah dikenal dan memasyarakat di bumi Nusantara. Masyarakat mengenal cincau lewat sajian minuman segar es cincau. Bahan minuman berupa gel serupa agar-agar ini konon berasal dari negeri tirai bambu. Menurut catatan sejarahnya, orang Tiongkoklah yang pertama kali membuat cincau. Istilah cincau sendiri diserap dari dialek Hokkien, xianciao atau xianciao dalam dialek Hanzi. Di Indonesia dikenal dua jenis cincau, yaitu cincau hijau dan cincau hitam. Cincau hijau dibuat dari daun Cislea barbata, yaitu tanaman cincau rambat berdaun tipis dan berbulu, atau tanaman Premna oblongifolia, tanaman cincau berdaun lebar dan agak kaku. Sedangkan cincau hitam dibuat dari daun dan batang Mesona palustris atau janggelan yang dikeringkan. Menurut laman www.aludokter.com, cincau memiliki banyak manfaat, yaitu: pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Cincau mengandung senyawa bioaktif seperti klorofil, alkaloid, terandin, saponin, dan flavonoid. Oleh karena itu, cincau dipercaya mampu menjaga fungsi dan kerja sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh senantiasa terhindar dari infeksi maupun penyakit. Kedua, mencegah diabetes. Sifat antioksidan yang dimiliki cincau dapat mencegah stres oksidatif yang diketahui sebagai salah satu pemicu penyakit diabetes mellitus. Ketiga, memelihara kesehatan lambung. Berbagai macam kandungan senyawa bioaktif dan mineral dalam cincau seperti flavonoid, saponin, pelofenol, dan alkaloid juga diketahui bermanfaat dalam mencegah dinding lambung dari kerusakan, misalnya akibat meningkatnya asam lambung. Keempat, menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Cincau mengandung serat dan klorofil yang bermanfaat untuk mencegah tingginya lemak jahat dalam darah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit di pembuluh darah dan jantung, seperti hipertensi, serangan jantung, bahkan stroke. Kelima, menyembuhkan diare. Senyawa bioaktif dalam cincau juga mempercepat penyembuhan diare. Pada dosis tertentu, ekstrak daun cincau juga memiliki kemampuan menyembuhkan diare yang setara dengan loperamid atau obat diare. Hanya saja, penelitian ini baru dilakukan pada hewan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya pada manusia. Saudaraku, kisah tentang cincau ini mengingatkan kita tentang hidup yang sederhana, tidak menuntut, dan menjadi berkat besar. Sikap hidup seperti inilah yang diminta oleh Tuhan kepada semua anak-anaknya. Dalam Alkitab, ada kisah-kisah tentang relasi hidup yang salah dengan kekayaan dan harta benda, seperti misalnya kisah Akan yang mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan dalam Yosua pasal 7, kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5, Demas yang jatuh karena harta,
di surat 2 Timotius 4 ayat 10 dan lain-lain. Melalui khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana seharusnya orang percaya berhubungan dengan kekayaan dan harta benda. Saat Yesus mengajar kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, maka sesungguhnya Ia mendorong para murid untuk hidup secara sederhana. Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak rusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kehidupan sederhana adalah kehidupan yang bebas dari perbudakan harta benda dan mencerminkan pola pikir serta nilai-nilai seseorang. Meski Tuhan Yesus menjalani kehidupan yang sederhana, namun kualitas kehidupan spiritualnya begitu kaya. Dengan menjalani kehidupan yang sederhana, kita dapat berfokus pada hal-hal yang lebih prioritas, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah Tuhan Yesus meminta kita untuk mengumpulkan harta di sorga? Saudaraku, hidup sederhana dapat dilakukan dengan cara pertama, merasa cukup dalam segala hal sehingga dapat mengucap syukur. Kedua, menjadi saluran berkat dengan memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Meski hidup sederhana, namun tetap menjadi berkat. Seperti cincau, meski hidupnya tidak neko-neko, tidak menuntut, namun memiliki manfaat yang besar. Selamat menjadi berkat. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak berkat yang Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada kami agar dapat memiliki sikap hidup yang sederhana dan tetap menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bersikap selalu mengucap syukur dan dapat memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.